وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur sekalian mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmatnya kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang sejak Rasulullah tiba di Madinah sudah dititipkan sama ibunya untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Anas ini berpisah dengan Rasul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Beliau masih waktu itu sekitar umurnya masih sangat kecil, 9 tahun ya, dan beliau bersama Rasulullah sekitar 10 tahun, dan Rasulullah di Madinah juga jumlah tahunnya sekitar 10 tahun, dan bersama Rasulullah lah beliau hidup di masa kecil dan sampai remajanya. Oleh karena itulah tidak heran kalau Anas bin Malik ini mendapatkan banyak sekali ilmu yang langsung dilihat oleh beliau di rumah Rasulullah dalam kehidupan beliau. Dapat ilmu dari perkataan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi salah satu rujukan utama sampainya Islam kepada kita di hari ini. Selain istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah, juga para sahabat-sahabat yang lainnya, Anas adalah salah satu di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kita tahu tentang Islam, kita tahu tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan status hadis adalah hadis sahih. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidaklah istiqomah hati seseorang sampai istiqomah lisannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, dan tidak istiqomah hati seorang hamba sampai istiqomah lisannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari sini kita bisa memahami betapa pentingnya lisan di dalam
menjaga keistiqomahan hati dan ketetapan iman bagi kita semua. Sekali lagi, sampaikan bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita pentingnya untuk menjaga lisan agar hati kita istiqomah dan iman kita menjadi mantap. Ada pengaruh yang sangat besar dari lisan terhadap hati, dan tentunya iman itu tempatnya di dalam hati, sehingga pengaruh lisan dalam kehidupan menjadi sangat-sangat penting. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita ingin melihat lagi betapa hebatnya pengaruh lisan ini terhadap diri manusia, ada sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," jika anak Adam itu berada di pagi hari, "fa innal a'dha'a kullaha tukaffir al-lisan," sesungguhnya anggota tubuh yang lain itu berusaha untuk mengingatkan lisan. Seluruh anggota tubuh yang lain itu mengingatkan lisan. Apa bahasa dari anggota tubuh yang lain itu kepada lisan? Ittaqillaha fina. Ini pesan anggota tubuh yang lain kepada lisan kita. Ittaqillaha fina. Takutlah kamu kepada Allah tentang urusan kami ini semua. Tolong perhatikan nasib kami. Itu kira-kira makna pesan anggota tubuh terhadap lisan. Fa innama nahnu bika. Fa innama nahnu bika. Kami ini baik tidaknya tergantung kamu, wahai lisan. Fa idistaqamta fa inistaqamta istaqamna. Jika kamu istiqamah dalam kebaikan, kami akan lurus juga, baik ini. Wa ini wajajta ya wajasna. Apabila kamu bengkok, apabila kamu melenceng, maka kami juga akan bengkok, kami juga akan melenceng. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari sini kita mendapatkan betapa hebatnya pengaruh lisan itu terhadap keistiqomahan seorang hamba. Nah, kalau kita ingin melihat pernyataan-pernyataan para ulama tentang pengaruh lisan ini, Imam Al-Ghazali umpamanya menyatakan bahwa hati itu adalah raja. Lalu ditambahkan oleh Imam Ibnu Qayyim menyatakan menterinya adalah lisan. Kemudian rakyatnya adalah anggota tubuh. Jadi anggota tubuh semua itu rakyat. Kemudian menterinya dan penerjemahnya adalah lisan. Kemudian rajanya adalah hati. Nah, dari perumpamaan seperti ini kita dapat memahami bahwa seorang raja itu sangat tergantung dengan menterinya, oleh pembantunya. Jadi mata yang melihat sesuatu, telinga yang melihat sesuatu, nanti informasinya itu lewat lisan, dia sampaikan ke rajanya. Nah, apa yang akan menjadi keputusan raja itu tergantung masukan daripada menterinya. Jadi menteri itulah, lisan itulah mengucapkan, menyampaikan kepada si raja hati ini, begini, begini, begini. Jadi istiqomahnya hati seorang hamba itu tergantung mulut yang ngomongkan ini, tergantung mulut yang membicarakannya. Sehingga baik tidaknya hati kita tergantung dari baik tidaknya lisan yang menyampaikan kepada hati. Oleh sebab itulah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam Islam kita itu disuruh untuk memperbanyak mengucapkan hal-hal yang baik. Kita diperintahkan untuk mengisi hari-hari kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena itu adalah kekuatan, vitamin
energi yang sangat baik untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah, bahkan untuk kesehatan diri kita, fisik kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ini ternyata setiap pagi tanpa kita rasakan, ini kita ketahui dari hadis Rasulullah SAW, anggota tubuh itu mewanti-wanti lisan. Jangan ngomong sembarangan ya, jangan ngasih masukan yang sembarangan ya. Kami ini melakukan perbuatan apapun tergantung kamu. Jika kamu mengatakan begini, nanti kebijakan yang turun akan seperti ini dari hati. Kami akan melakukannya. Tergantung dari perintah hati, kami akan melakukannya. Itulah yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis yang lain, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada gumpalan daging yang apabila idza salahat salahal jasadu kullu, apabila dia baik maka baik seluruhnya anggota tubuh ini. Apabila dia jahat, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika dia rusak maka rusak seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Dan ternyata hati itu mendapatkan masukan dari lisan untuk baik dan tidak baiknya. Oleh sebab itulah mari kita jaga betul lisan kita ini untuk mengucapkan sesuatu yang baik-baik saja. Maka alhamdulillah setiap pagi kita diajarkan oleh Rasulullah, baca ini, zikir ini, zikir itu, suruh banyak ngaji, suruh banyak untuk membasahi lisan dengan zikir, karena itu akan menguatkan hati kita. Dan kalau kita selalu mendengar kata-kata yang tidak baik, itu sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan, ya. Makanya sering kita mendengar ya, kata-kata itu, kata orang bisa melukai, kata-kata itu bisa mencabik-cabik, kata itu bisa meremukkan, kata itu bisa mematahkan, kata itu bisa melukai, dan macam-macam istilah orang untuk bagaimana pengaruhnya kata di dalam kehidupan manusia, sehingga hancurnya manusia kebanyakan bersumber dari mulut-mulut yang menyampaikan pesan tersebut. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendidik lisan kita untuk selalu mengucapkan yang baik-baik, dan yang terbaik adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini ada contoh ya, yang sederhana dalam kehidupan, tapi kadang-kadang pengaruhnya luar biasa. Contoh, ada orang ini ngumpul di rumah arisan, katakan begitu. Kumpullah pindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain arisan. Lalu ada yang nanya, anak berapa? Sekian. Kayaknya rumah udah nggak cocok kalau begini. Nah gitu ya. Terlalu sempit ini rumah kalau begini. Ada dengan jumlah sekian. Cobalah cari yang lebih baik lagi, lebih luas lagi. Ngomongnya kayak ngasih nasihat. Yang tadinya dengan rumah yang seperti itu dia hidup nyaman, biasa-biasa saja sudah menikmatinya. Ketika dapat bisikan kayak begitu, iya juga ya, gitu ya, iya juga ya. Akhirnya mulai berpikir, kayaknya iya betul ini sempit ini kayaknya. Mari kita cari yang lain. Akhirnya memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mampu untuk dilaksanakan pada saat itu. Akhirnya keteteran, berhutang ke sana kemari, bukannya kebahagiaan didapatkan, tetapi malah kekhawatiran, selalu dikejar-kejar oleh hutang dan sebagainya. Itu bisa terjadi gara-gara ngomong itu. Bisa akhirnya kepikiran panjang. Dan sebab itulah mari kita jaga betul lisan kita untuk hal-hal yang tak bermanfaat, janganlah diucapkan. Makanya oleh sebab itu isi dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kalau nggak penting, lebih baik kita diam saja. Dalam kondisi seperti itu diam lebih baik dan emas dibandingkan kita berbicara. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan hadis ini memberikan pelajaran dan peringatan bagi kita untuk tidak sembarangan menggunakan lisan yang kita
miliki, yang dianugerahkan oleh Allah ini, dan mengisinya, memperlakukannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, hanya mengucapkan yang baik-baik saja, yang kira-kira tidak baik mari kita tahan sehingga dia tidak keluar dari mulut kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.